Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Prito Indiarto, tim info CPNS terkini dan info PPPK terkini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi atau sharing tentang tips atau strategi supaya kita bisa lolos menjadi CPNS. Strategi yang paling fundamental, yang paling pertama, yang paling awal adalah kita harus bisa lolos dulu di tahap atau seleksi administrasi. Tahap ini penting ya, sangat menentukan karena menjadi gerbang awal. Yang harus diperhatikan pertama tentu saja tentang batasan usia misalnya. Secara umum untuk CPNS maksimal berusia 35 tahun, namun ada beberapa instansi yang mempersyaratkan usia di bawah itu. Silakan di postingan-postingan kami sebelumnya sudah menyampaikan tentang itu. Kemudian yang berikutnya yang tak kalah penting adalah persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Yang umum biasanya adalah KTP, kemudian ijazah, kemudian surat lamaran dan lain sebagainya. Kami juga sudah sering berbagi di postingan-postingan sebelumnya. Nah, itu harus diperhatikan ya. Misalnya ada ketidaksesuaian nama di KTP, kartu tanda penduduk, maka mulai dari sekarang silahkan diperbaiki. Misalnya namanya Prito gitu ya, kemudian di ijazahnya Prita, dan lain sebagainya, silahkan untuk diperbaiki. Itu bisa menjadi salah satu hal yang menggugurkan kalian untuk lolos ke tahap berikutnya. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ketika melamar di CPNS tahun 2014, formasi di instansi Kabupaten Pangandaran. Ketika itu saya lalai gitu ya dalam persyaratan administrasi. Di sana tertulis harus dilegalisir lah Kak. Karena zaman dulu belum online, jadi dikirimkan lewat pos. Satu syaratnya adalah fotokopi yang dilegalisasi. Nah, di KTP saya dulu sudah dilegalisasi, hanya legalisasinya tingkat kecamatan. Padahal menurut aturan harus legalisasi dari Dukcapil. Nah, karena itu hanya hal mungkin terlihat sepele seperti itu, tapi ternyata menggagalkan saya di tahap seleksi administrasi tahun 2014 lalu. Nah, karena itulah silakan dicermati persyaratannya apa saja. Sekarang sudah sistemnya digital gitu ya, di scan, silakan scan yang baik, apa saja harus hati-hati seperti itu ya. Karena memang salah satu indikator seseorang itu baik adalah teliti dalam bekerja. Baik, sekali lagi saya ulangi, untuk yang pertama adalah strategi yang pertama, kita harus bisa lolos dulu di tahapan administrasi. Silahkan perhatikan dulu persyaratan apa saja, dilengkapi dengan baik. Misalnya ukuran filenya berapa, silahkan dicermati. Ada yang bertanya apa saja detailnya nanti ya, karena sekarang belum pengumuman. Di setiap instansi biasanya punya kebijakan masing-masing. Dicermati, misalnya melamar di Kementerian Dalam Negeri, bisa jadi untuk detailnya berbeda dengan melamar di Kemendikbud misalnya dan sebagainya. Nanti biasanya setiap instansi mengumumkan persyaratan secara umum dan secara khususnya lewat portal yang telah mereka sediakan. Baik, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Kita akan lanjutkan lagi di tips atau kiat atau strategi berikutnya. Sampai jumpa, jangan lupa tetap follow Instagram info CPNS terkini dan info PPPK terkini. Berikan komentar, berikan like pada postingan ini supaya admin lebih bersemangat lagi untuk share pengalaman berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sukses CPNS PPPK 2021. Amin ya rabbal alamin.